Sobat Ajites, kembali lagi bersama saya Rio sebagai host hari ini, di mana kita ketemu lagi di acara Ajites Classroom. Nah, podcast ini akan membahas terkait tentang perpajakan, di mana di sini kita akan membahas tentang PPh pasal 26. Baik Sobat Ajites, di sini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat, apa kabar? Halo Pak Rio, alhamdulillah sehat Pak Rio. Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih nih Pak Rahmat. Kita ketemu lagi di acara podcast ini. Sekarang topik kita beda ya Pak. Sebelumnya kita membahas perpajakan yang lain. Sekarang kita membahas tentang pajak PPh pasal 26 ini Pak Rahmat. Oke. Siap. Baik Pak Rahmat. Ini kita bahas tentang PPh pasal 26. PPh pasal 26 itu apa sih Pak Rahmat? Jadi kalau kita lihat kan PPh tuh banyak Pak Rio, beberapa pasal. Nah, salah satunya pasal 26. Ada pasal 21, 22, 23, 25 kan, 24, 25, 26. Nah, PPh pasal 26 ini pajak sama PPh kan pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan yang dikenakan, objeknya aja yang berbeda. Objeknya adalah wajib pajak luar negeri. Jadi kalau yang menerima penghasilan tadi wajib pajak luar negeri, maka ini masuk ke ranah PPh pasal 26. PPh pasal 26. Ya. PPh pasal 26 itu dikenakan atas apa ya sih Pak? Jadi penghasilan, intinya kan semua penghasilan. Nanti baik bentuknya nanti jasa. Bisa juga nanti kalau kita cek ke undang-undang PPh ada yang lain tuh, kayak royalti, bunga. Nah, itu kan masuk ke PPh pasal 26. Bisa jadi juga nanti misal pengalihan harta, capital gain-nya itu masuk ke 26. Intinya sih penghasilan. Cuman jenis penghasilannya macam-macam. Jasa, gaji, seperti itu. Nanti ada bunga, dividen, royalti. Nah, tinggal tarifnya aja nanti yang kita kenakan berapa seperti itu. Kalau saya nggak salah ya Pak ya, itu kan ada namanya PPh pasal 26 kan dikenakan atas perusahaan yang melakukan jasa ke luar negeri. Kita memakai jasa perusahaan luar negeri. Nah kan di dalam subjek itu kan ada namanya BUT, bentuk usaha tetap. Nah itu apakah sama atau beda perlakuannya antara BUT tadi dengan perusahaan biasa di luar negeri? Jadi BUT, jadi kalau dalam undang-undang PPh, BUT kan bentuk usaha tetap. Jadi dia termasuk salah satu subjek pajak. Nah kalau dia udah jadi BUT, maka dia masuk ke subjek pajak dalam negeri. Kenapa? Karena dia udah memenuhi time test, udah memenuhi persyaratan yang memang harus dikukuhkan sebagai BUT. Jadi pajak BUT sama WP luar negeri itu beda. BUT adalah WP luar negeri yang udah memenuhi persyaratan lah untuk diterapkan sebagai wajib pajak dalam negeri. Tapi bentuknya adalah BUT. Tapi status dia tetap WP luar negeri. Tapi kewajiban perpajakannya dia udah ngikutin dalam negeri. Oke, berarti tadi subjek PPh pasal 26 itu adalah bukan orang pribadi, apa namanya? BUT sama subjek dalam negeri. Subjek luar negeri berarti perusahaan yang luar negeri. BUT masuk dalam negeri. Oh, BUT itu dalam negeri. Oh, oke. Tapi asalnya dia adalah wajib pajak luar negeri. Oh, oke. Berarti udah menjadi wajib pajak dalam negeri. Oke, kalau kita ngomongin pajak pasti kan tentu tarifnya nih, Pak. Iya. Tarif PPh pasal 26 itu berapa, Pak? Tarif pasal 26 ini kan tunggal ya, Pak Rio. Intinya 20%. Nah, udah 20%. Beda dengan PPh 21 gitu kan, PPh 23 macam-macam. 26 nih 20%. Namun nanti ada tarif namanya ngikutin tarif tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lain seperti itu. Nanti disesuaikannya itu nanti melalui tax treaty seperti itu Pak Rio. Kalau tarifnya tunggal. Tarif tunggal 20%. Nah, 20%-nya itu dikenakan dari mana, Pak? Apakah dari mana? 20% itu dikalikan dari mana tarifnya? Jadi 20% kali bruto yang harusnya dibayarkan oleh perusahaan atau wajib pajak dalam negeri ke WP luar negeri dari bruto. Ada nggak perbedaan antara PPh pasal 26 atas dividen, terus ada jasa, ada bunga, royalti, itu seperti apa? Jadi intinya sepanjang wajib pajak dia nggak punya namanya tax treaty atau P3B, nanti itu di materinya di Undang-Undang Pajak Internasional ya. Itu tarifnya tuh nggak sama, 20% semua dikenakan. Kecuali nanti kalau dia punya
tax treaty antara Indonesia dengan negara Negara asal, asal. itu baru nanti berdasarkan Iya, tax treaty. baru mengikuti tax Tapi treaty. tax treaty itu kan harus memenuhi syarat ya Pak ya? Betul. Yang saya tahu itu kan ada PPH, bukan PPH, apa namanya, Certificate of Domicile. Iya, Itu kita harusnya COD atau COR ya. dan kita harus mengajukan DigiT form ya, Iya betul. untuk Betul mendapatkan tadi tarif tax treaty. Iya, bahkan bisa sampai 0 kalau dia Bisa bentuknya sampai 0. jasa. Oke. Ya berarti Sobat Agitex tadi kalau memang tidak ada Certificate of Domicile atau COD atau Certificate of Resident atau COR, maka tarif yang dipakai itu adalah tarif tunggal, yaitu sebesar 10%. 20. 20% ya Pak ya, 20%. Nah kalau kita bisa menyediakan tadi yang COD, COR, DigiT form tadi, itu nanti tarifnya akan berbeda. Itu tergantung perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indonesia dengan negara asal tadi. Baik Pak Rahmat, kalau untuk penyetoran pelaporan itu sama ya seperti PPH pada umumnya ya Pak ya? Iya, sama. Cuma nanti perlakuan untuk WP luar negerinya, jadi bukti potongnya itu kan dianggap final ya. Oke. Untuk WP luar negeri. Ya, kan kita terbitin bukti potong kan 20% tadi yang kita laporkan melalui SPT unifikasi sekarang kan 21 atau 26 atau 23 dan 26. Nanti terbit bukti potong. Nah, bukti potong itu kita serahkan ke WP luar negerinya, itu dianggap final bagi mereka. Oke, ini saya juga sebelum kelupaan nih Pak. WP luar negeri. WP luar negeri itu kan berarti bisa jadi dia tadi ya perusahaan ya. Perusahaan berarti bisa juga orang pribadi ya. Bisa. Oke. Betul. Kalau orang pribadi ini tetap sama di lapor PPH sama perusahaan. Sama. Nggak dipisah misalnya kalau PP pasal Orang 21. pribadi 21, 21 PP dan 21. 26. Oke. Kalau perusahaan 23 dan atau 26 di unifikasinya seperti itu. Jadi kalau dia orang pribadi lapor SPT-nya itu yang dipotong itu nanti di SPT PPH pasal 21 atau 26. Oke. Kemudian tanggal setornya tetap sama ya Pak ya? Tetap sama. Kalau sekarang kan tanggal 15 ya. Tanggal 15 ya. Peraturan terbaru ya. Peraturan terbaru. Oke, nah Pak, kalau kita kasih contoh nih Pak, misalkan saya bertransaksi dividen, saya bayar dividen ke perusahaan di Singapura. Ya. Nah, saya tidak punya DigiT form atau apa namanya tadi yang COD dari Singapura, berarti itu saya kena 10%. 20%. 20%. Oke. Nah, kalau bisa saya menyediakan itu berapa tarifnya Pak? Sebagai contoh. Kalau kita cek ke tax treaty Indonesia Singapura, dividen itu 15% Pak Rio. Jadi kalau Pak Rio punya COD atau lawan transaksinya Pak Rio tadi punya COD dan ngisi DigiT, maka dia cuma dipotong 15%. Pernah nggak kasus kejadian Pak, misalkan pajaknya di sini dipotong 20%. Oke, kemudian ternyata dia ada COD tadi, seharusnya dia potong 10%. Ada nggak mekanisme tertentu yang dilakukan nih Pak? Oh iya, jadi kalau kesalahan pemotongan atau kesalahan penerapan secara aturan, maka di DJP sekarang diatur, kalau dulu kan bisa pindah buku ya Pak. Oke. Kalau sekarang dia ngajuin pengembalian yang tidak seharusnya terutang. Jadi seandainya pas kita udah potong 20%, ternyata di bulan berikutnya dia menyerahkan COR dan ngisi DigiT, ternyata jangka waktunya terpenuhi misalnya. Harusnya kita potong 10% nih, tapi kita potong 20%, maka kita bisa mengajukan pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Jadi bisa dibalikin uangnya atau dipindah bukukan lagi, nanti setelah dikembalikan dipindah bukukan ke kewajiban perpajakan lainnya. Tapi ngajukan ke Direktur Jenderal Pajak ya Pak. Oke. Pak Rahmat, tadi Pak Rahmat kan membahas terkait dengan tadi sempat ada contoh ya dapat tax treaty baru memberitahukan kepada wajib pajak dalam negeri sehingga salah potong. Nah, ada yang perlu diinfokan nggak ke Sobat Agitex? Apa sih jangka waktu yang harus kita perhatikan kalau kita mau menerapkan tax treaty ini Pak? Oke, baik. Sobat Agitex ya, jadi yang perlu diperhatikan bahwa secara aturan tax treaty itu bisa diterapkan dalam jangka waktu 12 bulan. 12 bulan. Maksimum 12 bulan. Oke. Cuman kalau di bawah itu juga bisa, tapi maksimumnya adalah 12 bulan. Jadi sayang tuh kalau kita nggak mengambil yang maksimum Pak Rio. Misal dari Februari sampai Februari tahun depan tuh masih bisa. Sepanjang transaksi itu terpenuhi dalam jangka waktu itu, maka tax treaty-nya masih bisa berlaku. Bisa berlaku. Sayang kalau nggak diambil maksimal. Jadi perlu diinfokan juga. Jadi kalau dia cuma ngambil misalnya dari Maret atau dari Mei sampai Desember kan, cuman Mei sampai Desember doang yang bisa diakomodir kan. Tapi kalau dia ngambil maksimum harusnya Mei bisa sampai April
tahun depan. Jadi ketika transaksi Januari atau Februari atau April tahun depan, dia nggak perlu lagi ngajukan DGT seperti itu. Kan udah terpenuhi. Ya. Tadi misalkan kita udah dapat sertifikat of domisili dari negara asalnya, Pak. Nah, itu apakah cukup dengan itu atau ada lagi yang step harus kita lakukan ya, Pak? Jadi ketika ada COD kemudian DGT udah diisi, maka kewajiban WP dalam negeri dia harus menginput ke aplikasi kalau dulu di DGP online ya. Yang DGP online ISKD ya. ISKD. Itu harus kita input tuh. Kita input nama WP-nya, jangka waktunya, nanti kita dapat tanda terima. Nah, ketika udah diinput maka kita dapat tanda terima nih Pak Rio dari DGP ya? DGP online. Maka tanda terima ini bisa kita gunakan. Jadi ketika dia bertransaksi dengan WP yang lain lagi, nggak perlu diinput kembali. Jadi cukup satu kali input. Satu kali registrasi ya? Registrasi. Itu udah berlaku sesuai jangka waktunya. Secara nasional tuh secara nasional berlaku. Misalnya dia tahun ini transaksi PTA. Bulan ini misalnya. Terus bulan depan dia transaksi dengan PTB, sepanjang dia ada tanda terima tadi, DGT-nya udah, maka dia nggak perlu minta DGT baru lagi ke negaranya. Ini udah bisa menerapkan tarif sesuai dengan tax DGT tax treaty-nya tadi. Pak Rahmat, ada nggak sih kasus-kasus yang mungkin Pak Rahmat bisa kasih contoh ke Sobat Agitex itu kasus apa sih yang Pak Rahmat pernah alamin atau mungkin Pak Rahmat pernah handle nih kasus terkait dengan PPh pasal 26 yang menjadi isu dispute-nya di mana penerapan PPh pasal 26 ini? Jadi yang paling banyak ya Pak Rio ya, isu di PP 26 ini, mereka menerapkan tarif tax treaty, COD-nya ada, DGT-nya ada, tapi wajib pajak ini lupa untuk melaporkan, meregistrasi. Secara fisik dia ada, kan secara fisik ada DGT, tapi kewajiban berikutnya kan dia harus melaporkan tuh. Nah ini biasanya wajib pajak kita dalam negeri ini lupa, jadi lupa meregistrasi COR sama DGT-nya tadi. Yang pakai dari sehingga ini jadi dispute tuh, ya ketika dicek oleh pemeriksa, kamu DGT-nya ada tapi tidak dilaporkan. Nah ini tetap salah, kena lagi 20%. Seperti itu. Rata-rata seperti itu. Atau yang kedua, dia tidak memperhatikan jangka waktu. Padahal udah cuma 6 bulan udah habis masih diterapkan. Nah itu ya. Jadi yang nanggung akhirnya wajib pajak dalam negeri seperti itu. Mungkin Pak Rahmat bisa nggak ngasih poin-poin kepada Sobat Agitex nih apa-apa aja sih yang harus diperhatikan dalam penerapan PPh pasal 26 ini, Pak? Iya. Jadi Sobat Agitex, PPh 26 ini karena kita kan bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri ya. Jadi mungkin masalah komunikasi itu kadang nggak tersampaikan kepada mereka. Jadi kita yang harus menyiapkan tuh poin-poin penting. Kalau mereka nggak mau dipotong 20%, maka kewajiban mereka itu harus menyediakan namanya COD atau COR sama mengisi form DGT. Sama nanti poin-poin yang harus di checklist di DGT dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia supaya dia nggak kena seperti itu Pak. Dan kedua, jangan lupa nanti dilaporkan karena kalaupun kita ada DGT tapi nggak dilaporkan itu sama juga bohong. Iya, jadi nggak kepake ya yang tadi COD sama DGT Pak ya. Betul. Oke, baik Sobat Agitex, sangat menarik pembahasan terkait dengan PPh pasal 26 ini karena PPh pasal 26 ini adalah penerapan pajak lintas negara ya, di mana kita bertransaksi dengan negara luar. Nah, itu perlakuan pajaknya sudah diatur di dalam PPh pasal 26. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi Sobat Agitex, di mana tarif PPh pasal 26 itu secara umum ada 20%. Jika Sobat Agitex bisa meminta sertifikat of domisili dari transaksi yang ada di luar negeri, itu tarif bisa mengikuti tarif tax treaty antara Indonesia dengan negara asal. Contoh dengan Indonesia dengan Singapura berapa tax treaty, nanti dilihat di tax treaty Indonesia dengan Singapura. Kemudian jika Sobat Agitex sudah mendapat sertifikat of domisili dari negara luar negeri, Sobat Agitex itu harus melakukan namanya registrasi di aplikasi DJP. Mungkin dulu namanya DJP online, sekarang mungkin di Cortez udah bisa dilakukan, namanya minta surat keterangan domisili yang di Indonesia. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, Sobat Agitex selalu melihat jangka waktunya, karena jangka waktu sertifikat of domisili dari negara asal itu cuma 12 bulan berlakunya maksimalnya. Nah, kalau sudah lewat dari 12 bulan, maka Sobat Agitex tidak bisa lagi tuh menggunakan sertifikat of domisilinya atau COD-nya atau menggunakan tarif tax treaty di Indonesia. Kemudian Sobat Agitex selalu juga lihat bahwa
pajaknya ini, pajak yang PP Pasal 26 ini bukan hanya ke perusahaan tapi juga ke orang pribadi. Nah, orang pribadi ini nanti dilapornya di PPh Pasal 21 garis miring itu 26. Kalau di PP Pasal 26 yang dilakukan oleh perusahaan itu nanti di PPh unifikasi. Oke, Pak Rahmat. Oke. Terima kasih banyak nih Ya, Pak Rahmat. sama-sama Pak Rio. Udah sharing ilmu sama sobat Agitex di rumah juga. Ya. Mungkin kita nanti bisa ketemu lagi untuk bahas topik-topik lainnya yang akan menambah wawasan para wajib pajak atau sobat Agitex di rumah. Siap. Oke, mungkin Pak Rahmat, apakah ada lagi yang Pak Rahmat ingin sampaikan ke kami untuk menambah wawasan kami dan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia? Iya. Jadi mungkin pesan sama lah semua pajak Pak Rio ya. Jadi pajak ini dampaknya bukan saat ini, gitu kan. Nah, maka dampaknya nanti bisa jadi tahun depan, 3 tahun. Nah, kalau udah lewat 5 tahun baru kita aman, atau kita udah diperiksa baru aman. Jadi kepatuhan awal kita memenuhi persyaratan, kemudian kita menyesuaikan semua dengan aturan, penting banget nih. Agar kenapa nanti kita nggak risau lagi di tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan saat ada pemeriksaan atau ada surat dari AR, kita udah tenang. Iya, apalagi sekarang sering ada namanya SP2DK. Iya, betul. Ini lagi gencar-gencarnya di JP nih. Karena juga jangka waktu kadaluarsa pajak itu kan 5 tahun ya, Pak. Kalau selama 5 tahun masih belum kadaluarsa, maka Direktur Jenderal Pajak dapat mengecek transaksi-transaksi yang tahun sebelumnya. Itu. Baik Sobat Agitex, terima kasih sudah menonton acara Agitex Classroom. Semoga Sobat Agitex bisa menambah wawasan terkait dengan perpajakan yang ada di Indonesia dan kami dapat mempermudah Sobat Agitex untuk memahami perpajakan yang ada di Indonesia. Tidak lupa saya ingin mengajak Sobat Agitex untuk mengunjungi media sosial kami. Kami ada di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan di Twitter atau X. Nah, yang utama coba Sobat Agitex bisa searching di YouTube. Di situ ada video-video lucu, video tentang pajak, tentang aktivitas Agitex di Sobat Agitex, di channel YouTube Sobat Agitex. Baik Sobat Agitex, demikian podcast hari ini Agitex Classroom. Semoga Sobat Agitex selalu sehat selalu. Dan Pak Rahmat, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Pak Rio. Terima kasih. Agitex Tipland, Spirit of Improvement.